Kasus penabrakan yang dilakukan seorang pria kepada kekasihnya bernama Ambar Wulan masih berlanjut. Pihak kepolisian pun beberkan kronologi peristiwa tersebut. Kepada awak media, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Hendrikus Yosi mengatakan peristiwa itu bermula ketika Ambar tengah berkumpul bersama teman-temannya di kafe kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kami sampaikan bahwa terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pacar terhadap pacarnya yang beberapa hari lalu sempat viral di Instagram. Jadi kami telah menerima laporan dari pelapor pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, pelapor dengan inisial DAW melaporkan peristiwa yang dialaminya. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis malam, tanggal 1 Juni atau 3 hari sebelum laporan ini dibuat. Sekitar pukul 22.30 di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru. Jadi awal permasalahannya yaitu pelapor DAW itu berkumpul bersama dengan rekan-rekannya di salah satu kafe di daerah Kemang pada siang hari. Kemudian sore harinya, malam harinya terlapor atas dengan inisial AMP itu menyusul yang bersangkutan ke kafe tersebut. Nah, pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh pelapor, kemudian melambaikan tangannya kepada pelapor. Hal itu kemudian mengundang kecurigaan dari pihak terlapor dan mencoba mempertanyakan kepada pelapor tentang siapa laki-laki tersebut. Nah, setelah mendapat jawaban dari pihak pelapor, namun tetap saja terlapor itu tidak puas dengan jawaban itu dan terus menanyakan sehingga menimbulkan cekcok di antara keduanya. Nah, sempat cekcok mulut di kafe tersebut, namun karena tidak kunjung selesai, akhirnya pelapor kemudian memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor. Nah, karena merasa belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan, pihak terlapor pun mengikuti. Ya. Nah, di dalam perjalanan, pihak terlapor ini tetap saja menanyakan sembari mengendarai sepeda motor, tetap menanyakan hal tersebut kepada pihak pelapor. Nah, pelapor yang merasa capek untuk menjelaskan, akhirnya memacu kendaraannya, mencoba untuk meninggalkan si terlapor. Nah, kecepatannya cukup tinggi, keduanya pun berjalan beriringan bersamaan dari daerah Kemang menuju Jalan Prapancaraya tersebut. Nah, kemudian tepatnya di depan klinik JWCC, motor terlapor semakin memepet motor pelapor. Nah, sembari meminta kepada terlapor untuk berhenti dan menjelaskan hal yang tadi di kafe tersebut. Nah, pelapor yang adalah korban kemudian tiba-tiba merasakan bahwa terlapor menyerempetkan motornya ke motor korban sehingga menyebabkan keduanya terjatuh. Nah, kemudian atas peristiwa itu korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya seperti wajah, tangan, dan kaki, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan secara medis. Nah, dalam perkara tersebut kami sudah meminta keterangan kepada beberapa saksi yang memang pada saat kejadian itu ada di TKP dan juga menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, saat ini sedang kami dalami peristiwa tersebut dari beberapa saksi ini. Demikian untuk perkara yang pertama. Status terlapor sendiri sampai saat ini gimana, Bang? Masih saksi atau ada? Ya, sampai saat ini statusnya masih sebagai terlapor, masih sebagai saksi terlapor, karena kami mendalami beberapa saksi yang pada saat itu ada di TKP. Ada saksi yang berada di TKP yang posisinya memang berdekatan dengan
kedua orang ini, baik pelapor maupun terlapor. Bagaimana peristiwa pastinya, karena dari pihak korban menjelaskan bahwa terlapor ini semakin memepet kendaraannya dan meminta penjelasan serta meminta untuk berhenti. Nah, kemudian merasakan bahwa kendaraannya itu menabrakkan kepada kendaraan si korban atau si pelapor, kemudian jatuh. Kami saat ini sudah memeriksa total dalam perkara ini pelapor, kemudian 2 orang saksi yang ada di TKP sudah kami mintai keterangan yang posisi kendaraannya pada saat itu ada di belakang kendaraan pelapor dan terlapor dan juga ada di sisi kanan kendaraan pelapor dan terlapor.